Bagi masyarakat pada umumnya, kata polusi mungkin lebih banyak dikaitkan dengan pencemaran dari limbah, asap kendaraan dan industri, pembuangan sampah, dan pencemaran fisik lainnya. Namun, ada pula polusi yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi menimbulkan dampak negatif yang sama besarnya, yaitu polusi suara. Polusi suara itu sering kita sebut dengan kebisingan. Polusi suara itu merupakan salah satu dari pencemaran lingkungan, yang mana itu terjadi karena adanya volume suara yang tinggi atau bunyi yang tinggi yang berpengaruh kepada makhluk yang ada di sekitarnya, sehingga makhluk hidup yang ada di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Polusi suara dapat berasal dan ditemukan di mana saja, dari pedesaan sampai perkotaan, dari pegunungan sampai pesisir, dan bahkan dari darat sampai ke laut. Sumber dari polusi suara ini ada dua, yang satu dari manusia itu sendiri, yang kedua dari alam. Yang pertama dari manusia itu bisa dari kendaraan bermotor, seperti dari suara knalpotnya, dari klaksonnya, terus dari pesawat terbang, suara pesawat terbang, terus dari kereta api, bisa juga dari mesin industri. Terus kalau misalnya dari alamnya, sumber dari alam itu berupa seperti letusan gunung berapi ataupun dari petir. Polusi suara yang disebabkan oleh manusia bahkan dapat mengganggu kehidupan di bawah laut, seperti sonar kapal yang mengganggu komunikasi dari paus dan lumba-lumba, atau aktivitas kapal minyak yang mengganggu kehidupan dari cumi-cumi dengan merusak keseimbangan mereka. Polusi suara itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah kebisingan inklusif. Kebisingan inklusif itu adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun bisa mengejutkan, seperti suara petir atau suara tembakan dari senjata. Yang kedua adalah kebisingan inklusif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu yang lama, namun terjadi berkali-kali atau terpotong-potong, seperti ini kebisingan dari suara dari palu yang dipukul-pukul. Yang ketiga adalah kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara cepat, namun dia akan datang kembali dan nanti berhenti lagi, seperti suara dari pesawat yang melintas. Yang keempat yaitu kebisingan dari kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Contohnya seperti suara kebisingan dari mesin industri dalam pabrik. Namun bagi manusia, polusi suara di kota memang merupakan suatu masalah tersendiri. Rata-rata kebisingan di daerah metropolitan biasanya berkisar antara 50-70 desibel, dengan mengabaikan suara-suara keras seperti klakson kendaraan bermotor dan kereta api atau knalpot kendaraan yang dimodifikasi. Baku mutu polusi suara di lingkungan ini berdasarkan dari Kepmen LH nomor 48 tahun 1996, yaitu tentang baku mutu kebisingan. Itu diperuntukkan menjadi dua. Yang satu diperuntukkan sebagai suatu kawasan, itu berupa seperti pemukiman, perdagangan, transportasi. Itu baku mutu kebisingan polusi suaranya itu sekitar 55-70 desibel. Sedangkan yang kedua yaitu untuk lingkungan kegiatan, yaitu berupa dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, yang itu memiliki baku mutu sekitar 55 desibel. Manusia bisa saja terbiasa dengan kebisingan tersebut, namun hal tersebut tidak membuat kebisingan menjadi tidak berbahaya. Telinga manusia dapat mendengar suara dengan intensitas 0 sampai 140 desibel. Namun, batas intensitas suara yang dapat ditolerir telinga manusia tanpa menyebabkan kerusakan pendengaran adalah sekitar 85 desibel. Kebisingan di atas 65 desibel saja diketahui dapat menyebabkan kegelisahan, kurang enak badan, kejenuhan mendengar, sakit lambung, juga meningkatkan produksi hormon stres, serta meningkatkan tekanan darah. Sedangkan suara dengan intensitas lebih dari 85 desibel yang berlangsung dengan durasi yang lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran, baik secara sementara maupun permanen.
pencegahan polusi di lingkungan itu bisa dilakukan seperti menempatkan lokasi dari area yang mempunyai potensi keramaian dengan dijauhkan dengan lingkungan yang butuh keheningan. Misalnya kita melokalisasi area dari industri itu jauh dari pemukiman. Kalau dari kita pribadi bisa juga membuat bangunan kita itu kedap suara, seperti menambahkan material yang padat atau tebal di dalam dinding-dinding ataupun di pagar pembatas untuk menghindari dari polusi suara dari kendaraan bermotor. Pencemaran suara ini tidak dapat terlihat, namun dampaknya dapat dirasakan langsung oleh fisik manusia. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan bahaya pula bagi kehidupan di sekitar. Pencemaran suara atau kebisingan dapat ditanggulangi apabila setiap manusia sadar akan pentingnya kesehatan dan juga kelestarian lingkungan, setidaknya dari lingkup paling kecil terlebih dahulu. Namun, pencegahan pencemaran suara ini bisa jadi sia-sia apabila masyarakat yang sebenarnya dirugikan justru tidak sadar akan bahaya dari pencemaran suara. Selain itu, kejelasan dan juga ketegasan dari peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin pencegahan pencemaran suara. Tanpa adanya regulasi yang mengikat, semua kegiatan penanggulangan pencemaran bisa jadi sia-sia. Regulasi yang dimaksud dapat berupa standar kebisingan dari alat transportasi, standar kebisingan dari alat elektronik, dan juga peraturan perizinan dalam mendirikan bangunan yang berpotensi menjadi sumber pencemaran suara.